Ngomongin soal interaksi antara pria dan wanita. Ini kan terjadi tiap hari ya. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya, sebenarnya batasannya tuh di mana menurut sebuah sudut pandang tertentu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah gimana ajaran Islam menjawab pertanyaan ini langsung dari materi sumber yang ada. Oke, kita mulai dulu dari apa yang sering kita lihat di sekitar kita. Di banyak budaya, ya seperti yang kita lihat di gambar ini, pria dan wanita kumpul bareng, campur baur di acara-acara sosial itu udah bukan hal aneh lagi. Udah jadi normal bahkan. Ini sesuatu yang, ya biasa banget kita lihat kan. Nah, dari kebiasaan ini muncul deh pertanyaan kuncinya. Terus, gimana Islam memandang hal ini? Apakah sejalan? Atau justru bertentangan? Atau jangan-jangan ada perspektif lain yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Tapi buat jawab itu, kita nggak bisa langsung lompat ke aturannya loh. Kita harus mundur dulu sedikit, ke akarnya. Yaitu sebuah prinsip dasar tentang buat apa sih manusia itu hidup? Inilah fondasi dari semuanya. Dan fondasinya itu dimulai dari sebuah pertanyaan yang dalam banget dari Al-Quran. Ayat ini seolah-olah nanya langsung ke kita. Emangnya manusia pikir mereka bakal dibiarin gitu aja? Sudah? Tanpa ada pertanggungjawaban? Ini pertanyaan yang benar-benar menantang gagasan hidup tanpa arah dan tujuan. Nah, kata kunci dari ayat tadi itu sudah. Dan maknanya di sini, wah ini luar biasa. Sudah itu secara harfiah artinya hewan ternak yang dilepas liarkan gitu aja, tanpa gembala. Kebayangkan, ini metafora yang kuat banget buat ngegambarin kehidupan tanpa aturan, tanpa panduan, dan tanpa ada pertanggungjawaban di akhirnya. Oke, jadi setelah kita paham soal pondasi tanggung jawab tadi, sekarang kita baru bisa masuk ke prinsip utamanya, pemisahan. Yuk kita lihat gimana konsep ini diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini dia konsep intinya. Infisal, atau gampangnya, pemisahan. Menurut sumber ini, hukum asal atau default setting hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram atau kerabat dekat yang nggak boleh dinikahi, itu adalah terpisah, bukan campur baur secara bebas. Contoh praktisnya gimana? Gini deh, yang paling gampang kita lihat itu di masjid pas sholat berjamaah. Pria di barisan depan, wanita di barisan belakang. Tujuannya apa? Jelas banget, untuk menciptakan jarak sejauh mungkin dalam situasi ibadah yang butuh konsentrasi dan kekhusyukan penuh. Nggak cuma di barisan sholat loh, prinsip ini juga meluas sampai ke tata ruang fisiknya. Ada contoh dalam sejarah di mana sebuah pintu masjid itu dikhususkan cuma buat para wanita. Yang menarik, para sahabat pria saat itu sangat menghormati batasan itu dan nggak pernah lewat pintu tersebut. Dan ini mungkin yang paling nunjukin seberapa jauh prinsip ini diterapkan, bahkan sampai ke ruang publik yang paling terbuka, yaitu jalanan. Ada anjuran bagi para wanita untuk berjalan di sisi jalan. Tujuannya yaitu tadi, sama, untuk meminimalisir campur baur yang nggak perlu dan menjaga jarak. Terus, apa ini artinya sama sekali nggak boleh ada interaksi? Wah, ya nggak gitu juga. Islam itu agama yang sangat praktis. Sumber ini juga ngejelasin kalau ada kondisi dan batasan tertentu di mana interaksi itu boleh bahkan diperlukan. Nah, larangan yang paling tegas itu namanya kholwat. Apa itu? Yaitu saat seorang pria dan wanita yang bukan mahram berduaan di tempat yang sepi. Ada sebuah hadis yang bilang kalau dalam situasi kayak gini, pihak ketiganya adalah setan. Ini kiasan ya, untuk menggambarkan betapa besarnya potensi godaan yang bisa muncul. Lalu gimana kalau di ruang publik yang rame, kayak pasar atau seminar? Disinilah tujuan jadi kuncinya. Kalau semua orang kumpul buat tujuan yang sama, misalnya dengerin ceramah, maka pemisahan atau infisal itu wajib. Tapi kalau setiap orang punya tujuan masing-masing, kayak di pasar atau di dalam bus, ya pemisahan gak jadi kewajiban. Nah, ini yang nunjukin betapa praktisnya kerangka ini. Interaksi yang sifatnya penting dan dibutuhkan, misalnya dalam dunia pendidikan, kesehatan, bahkan jual beli atau perdagangan, itu secara jelas diizinkan loh. Sejarah Islam juga banyak mencatat kok peran aktif wanita di bidang-bidang ini. Oke, jadi dari semua poin tadi, gimana cara kita nyatuinnya jadi satu panduan yang utuh untuk kehidupan? Jadi kesimpulan utamanya apa? Sumber ini negasin satu kaidah umum, kewajiban untuk memisahkan kumpulan pria dari kumpulan wanita. Dan ini berlaku di semua jenis kegiatan dan tempat, baik itu di ruang publik maupun ruang pribadi. Inilah ibaratnya aturan dasarnya. Nah, slide ini nih yang ngerangkum semuanya jadi panduan praktis. Kalaupun interaksi memang harus terjadi, ada 4 syaratnya. 1. Tujuannya harus jelas dan penting. 2. Cara bicaranya harus baik dan sopan, nggak menggoda. 3. Pakaiannya harus menutup aurat. Dan 4. Tempatnya harus terbuka, biar nggak terjadi khalwat. Semua penjelasan ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungin.
Kalau prinsip-prinsip ini benar-benar diterapin, kira-kira gimana ya bentuk kehidupan sehari-hari dan struktur sebuah komunitas? Gimana cara mereka bekerja, belajar, dan berinteraksi? Sebuah pemikiran yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng.